Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, kembali lagi di channel ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat-Nya. Jangan lupa ya, sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sahabat-sahabatku, pernahkah terlintas di benak kita? Kapan ya waktu kita akan berakhir? Kematian adalah rahasia Allah. Tidak ada satupun dari kita yang tahu kapan ajal akan menjemput. Namun, tahukah kalian? Ada beberapa tanda atau ciri-ciri yang diperlihatkan Allah kepada hambanya 30 hari sebelum kematiannya tiba. Tanda-tanda ini seringkali tidak kita sadari, karena kita terlalu sibuk dengan urusan dunia. 1. Merasakan ketenangan hati yang luar biasa. Ketika seseorang mendekati ajalnya, salah satu tanda paling mendalam yang seringkali terjadi adalah munculnya ketenangan hati yang luar biasa, suatu kedamaian yang melampaui pemahaman manusia. Fenomena ini bukan sekadar ketidakhadiran rasa cemas, melainkan sebuah kondisi batin yang penuh dengan rasa pasrah, ikhlas, dan penerimaan total terhadap takdir. Selama hidupnya, manusia seringkali digerogoti oleh berbagai kekhawatiran tentang masa depan, urusan pekerjaan, hubungan personal, hingga permasalahan materi. Namun, bagi individu yang akan berpulang, semua beban duniawi itu perlahan-lahan menguap. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang mengangkat semua beban itu dari pundaknya, menyisakan ruang kosong yang kemudian diisi oleh cahaya ketenangan. Ketenangan ini terasa sangat berbeda dari kedamaian yang biasa dirasakan saat liburan atau setelah menyelesaikan pekerjaan besar. Ini adalah ketenangan yang bersifat spiritual, sebuah persiapan dari Sang Pencipta untuk menyambut hambanya. Individu tersebut tidak lagi merasa perlu untuk berdebat, membuktikan diri, atau bahkan memikirkan hal-hal yang dulu dianggap sangat penting. Konflik masa lalu terasa tidak berarti, dendam dan sakit hati memudar, dan ego yang seringkali menjadi sumber masalah pun melunak. Hati yang tadinya keras dan penuh gejolak kini menjadi lembut dan penuh kasih. Pada tahap ini, seseorang seringkali menunjukkan sikap yang lebih sabar dan pengertian. Mereka tidak lagi mudah marah atau frustrasi. Respons mereka terhadap situasi sulit menjadi lebih tenang dan bijaksana. Bagi orang-orang di sekelilingnya, perubahan ini bisa sangat terlihat, menciptakan atmosfer damai di sekitar mereka. Mereka mungkin lebih banyak tersenyum, berbicara dengan nada yang lebih lembut, dan menunjukkan kasih sayang yang lebih tulus. Ketenangan ini juga tercermin dalam cara mereka memandang hidup. Mereka tidak lagi terburu-buru, tidak lagi mengejar target, melainkan menikmati setiap momen yang tersisa dengan penuh kesadaran. Secara psikologis, ini bisa diartikan sebagai fase penerimaan. Seseorang telah mencapai titik di mana mereka menerima kematian bukan sebagai akhir yang menakutkan, tetapi sebagai bagian alami dari siklus kehidupan. Mereka menyadari bahwa perjalanan hidup di dunia ini akan segera usai, dan mereka siap untuk memulai babak baru. Kesiapan ini datang dari keyakinan yang kuat, bahwa segala urusan duniawi sudah selesai, dan kini saatnya untuk kembali kepada pemilik segalanya. Ketenangan ini menjadi pertanda bahwa hati telah dibersihkan dan dipersiapkan untuk menghadapi hisab dan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah anugerah terbesar, sebuah hadiah dari Allah bagi hambanya yang akan pulang, agar perjalanannya menuju akhirat dimulai dengan hati yang damai dan jiwa yang tenteram. Fenomena ini mengingatkan kita akan hakikat kehidupan. Terkadang, kita begitu sibuk mengumpulkan kekayaan, mengejar ambisi, dan mempertahankan status, hingga lupa bahwa semua itu tidak akan kita bawa mati. Ketenangan hati yang luar biasa ini adalah pelajaran berharga bagi kita yang masih hidup, bahwa kedamaian sejati tidak ditemukan dalam gemerlap dunia, melainkan dalam hati yang bersih, ikhlas, dan pasrah kepada kehendak Allah. Jadi, ketika kita melihat seseorang yang tadinya penuh gejolak tiba-tiba menjadi sangat tenang dan damai, bisa jadi itu adalah tanda bahwa ia sedang dalam perjalanan menuju ketenangan abadi. 2. Sering teringat kebaikan masa lalu. Tanda lain yang sering muncul menjelang kematian adalah ingatan yang intens dan berulang tentang amal kebaikan yang pernah dilakukan. Ini bukan sekadar nostalgia biasa, melainkan sebuah proses spiritual yang terjadi di alam bawah sadar. Seolah-olah ada
tayangan ulang dari semua perbuatan baik, sekecil apapun itu, yang pernah dilakukan selama hidup. Mulai dari menolong orang yang kesulitan, tersenyum tulus kepada sesama, membantu orang tua, hingga beribadah dengan khusyuk. Semua kenangan manis itu kembali hadir, tidak hanya sebagai ingatan visual, tetapi juga dengan perasaan yang menyertainya, yaitu kebahagiaan dan kepuasan batin. Proses ini memiliki makna yang sangat mendalam. Pertama, ini adalah cara Allah untuk menguatkan hati hamba-Nya yang akan kembali. Dengan mengingat kembali kebaikan-kebaikan yang pernah diperbuat, seseorang akan merasa bahwa hidupnya tidak sia-sia. Ia merasa memiliki bekal yang cukup untuk dibawa pulang. Setiap kenangan tentang kebaikan menjadi sumber energi positif yang menenangkan, menghilangkan rasa takut dan kecemasan akan pertanggungjawaban di hadapannya. Seakan-akan ada bisikan lembut yang mengatakan, "Jangan khawatir, kamu sudah melakukan yang terbaik. Pulanglah dengan tenang." Kedua, ingatan-ingatan ini berfungsi sebagai pengingat bagi jiwa. Selama hidup, manusia seringkali disibukkan dengan hal-hal yang fana. Kita terlalu fokus pada kekurangan, kesalahan, dan kegagalan. Namun, menjelang akhir hayat, fokus itu bergeser. Allah mengarahkan pikiran dan hati hamba-Nya pada sisi terang dari perjalanannya. Hal ini membantu individu tersebut untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dengan hati yang dipenuhi rasa syukur atas kesempatan yang telah diberikan untuk berbuat baik. Kenangan-kenangan ini menjadi bukti bahwa ia adalah hamba yang berusaha untuk berbuat kebaikan, meskipun tidak sempurna. Selain itu, fenomena ini juga memiliki dampak pada interaksi sosial. Seseorang yang sering teringat kebaikannya di masa lalu mungkin akan terdorong untuk menceritakannya kepada orang-orang di sekitarnya. Bukan dalam rangka pamer, melainkan sebagai bentuk refleksi dan syukur. Mereka mungkin akan menceritakan kisah-kisah tentang bagaimana mereka menolong orang lain, dan cerita-cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi keluarga dan kerabat yang mendengarnya. Ini adalah cara Allah untuk menyebarkan kebaikan bahkan di detik-detik terakhir kehidupan seseorang. Cerita-cerita ini akan terus hidup dan menjadi pengingat bagi yang ditinggalkan untuk selalu berbuat baik. Secara spiritual, ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah. Ketika seorang hamba akan kembali, Allah tidak ingin hamba-Nya merasa takut atau menyesal. Sebaliknya, Allah ingin hamba-Nya pulang dengan hati yang lapang dan dipenuhi harapan. Mengingat kembali kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan adalah cara Allah untuk memberikan hadiah perpisahan yang paling berharga, keyakinan bahwa segala usaha baik yang telah dilakukan tidak akan pernah disia-siakan. Fenomena ini adalah pengingat yang kuat bagi kita yang masih hidup. Setiap kebaikan, sekecil apapun itu, memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah. Tersenyum, mengucapkan terima kasih, atau sekadar mendoakan orang lain, semua itu adalah tabungan yang akan kita panen di akhirat. Jika kita ingin di akhirat nanti dipenuhi dengan kenangan-kenangan indah tentang kebaikan, maka mulai sekarang, mari perbanyak berbuat baik. Jangan tunda, karena kita tidak pernah tahu kapan tayangan ulang itu akan dimulai. 3. Merasa sangat dekat dengan Allah. Ketika seseorang berada di ambang akhir hayat, seringkali ia mengalami peningkatan spiritual yang luar biasa, yaitu munculnya perasaan sangat dekat dengan Allah. Fenomena ini bukan sekadar keyakinan intelektual, melainkan sebuah pengalaman batin yang mendalam dan nyata. Hati yang tadinya mungkin disibukkan oleh urusan dunia, kini sepenuhnya terfokus pada Sang Pencipta. Ada kerinduan yang tak terlukiskan untuk berinteraksi dengan Allah, seolah-olah jiwa sudah tidak sabar untuk kembali ke sumbernya. Perasaan kedekatan ini termanifestasi dalam berbagai cara. Pertama, ibadah yang dulunya terasa berat kini menjadi ringan dan nikmat. Solat yang tadinya terasa sebagai kewajiban, kini menjadi momen yang paling dinanti. Berzikir yang mungkin sebelumnya dilakukan secara terpaksa, kini menjadi penenang hati. Seseorang yang akan meninggal akan merasa sangat rindu untuk beribadah, dan ia akan melakukannya dengan penuh kehusyukan, seakan-akan setiap ibadah adalah salam perpisahan terakhir. Mereka mungkin akan lebih sering bermunajat dan mengadu kepada Allah, merasakan kehadirannya dalam setiap tarikan napas. Kedua,
Hati akan dipenuhi dengan kesadaran akan kebesaran dan kasih sayang Allah. Mereka akan lebih sering merenung tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan, dari hal terkecil hingga terbesar. Rasa syukur ini membanjiri hati, membuat mereka tidak lagi fokus pada kekurangan atau penderitaan, melainkan pada kebaikan dan rahmat Allah yang tak terhingga. Kesadaran ini menciptakan rasa damai yang mendalam, karena mereka tahu bahwa mereka akan kembali kepada Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ketiga, rasa takut terhadap kematian perlahan digantikan oleh rasa rindu untuk bertemu dengan Allah. Bagi banyak orang, kematian adalah hal yang menakutkan. Namun, bagi individu yang mengalami tanda ini, kematian justru menjadi gerbang menuju pertemuan yang paling dinanti-nantikan. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai awal dari kehidupan abadi yang dijanjikan. Rasa rindu ini adalah anugerah terbesar dari Allah, yang membantu hambanya menghadapi perpisahan dunia dengan hati yang tenang dan penuh harap. Fenomena ini mengajarkan kita bahwa hubungan kita dengan Allah adalah hal yang paling utama. Ketika semua hal duniawi memudar, yang tersisa hanyalah hubungan kita dengan Sang Pencipta. Kedekatan ini adalah bekal terpenting yang akan dibawa pulang. Maka, jadikanlah setiap hari sebagai kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya, agar ketika saatnya tiba, kita bisa kembali dengan hati yang rindu, bukan dengan hati yang takut. 4. Tidak lagi tertarik pada hal-hal duniawi. Ciri-ciri lain yang sering muncul menjelang ajal adalah hilangnya ketertarikan pada hal-hal duniawi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia seringkali disibukkan oleh ambisi, mengejar harta, kekuasaan, popularitas, dan kesenangan. Namun, bagi orang yang akan meninggal, semua ambisi itu terasa hampa dan tidak lagi berarti. Fokus mereka beralih dari yang fana kepada yang kekal. Ketika tanda ini muncul, seseorang mungkin akan menunjukkan sikap yang sangat berbeda dari biasanya. Harta yang dulunya dicintai kini tidak lagi menarik perhatian. Mereka mungkin akan merasa bahwa mengumpulkan lebih banyak kekayaan adalah hal yang sia-sia, karena mereka tidak akan membawanya ke liang lahat. Mereka bisa jadi menjadi lebih dermawan, membagikan apa yang mereka miliki kepada orang lain, karena mereka sadar bahwa nilai sejati dari harta adalah kemanfaatannya bagi sesama, bukan kepemilikannya. Begitu pula dengan urusan jabatan dan kekuasaan. Gengsi, kehormatan, atau kedudukan yang tadinya menjadi tujuan hidup kini tidak lagi penting. Ego yang seringkali melekat pada posisi sosial akan melunak. Seseorang yang akan meninggal akan menyadari bahwa semua itu hanyalah topeng sementara di dunia. Apa yang benar-benar bernilai adalah amal perbuatan yang tulus. Mereka akan melepaskan segala kebanggaan diri dan hanya fokus pada bagaimana mereka bisa kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Selain itu, kesenangan duniawi juga akan kehilangan daya tariknya. Hiburan, pesta, atau kesibukan yang dulunya dicari-cari kini terasa hambar. Waktu yang ada lebih baik diisi dengan ibadah, merenung, atau berinteraksi dengan orang-orang terdekat dengan penuh makna. Mereka akan mencari ketenangan bukan dari hal-hal eksternal, melainkan dari dalam diri, dari hubungan mereka dengan Allah. Fenomena ini adalah pengingat yang kuat bagi kita semua. Hidup di dunia ini hanyalah persinggahan. Semua yang kita kejar dan kumpulkan pada akhirnya akan kita tinggalkan. Tanda ini adalah pesan dari Allah, bahwa persiapan terbaik untuk kematian bukanlah mengumpulkan harta, melainkan membersihkan hati dan melepaskan keterikatan pada dunia. Jika kita ingin pulang dengan tenang, maka belajarlah untuk tidak terlalu mencintai dunia. Karena dunia adalah tempat kita beramal, bukan tempat kita berdiam selamanya. 5. Tubuh terasa ringan dan terasa tidak punya kekuatan. Tanda kelima yang sering dialami oleh seseorang yang menjelang ajal adalah sensasi fisik yang kontradiktif. Tubuh terasa ringan, namun di saat yang sama, ia merasa tidak punya kekuatan. Fenomena ini bisa jadi membingungkan bagi orang-orang di sekitarnya, tetapi bagi individu yang mengalaminya, ini adalah bagian dari proses transisi dari kehidupan dunia ke akhirat. Sensasi tubuh terasa ringan seringkali diartikan secara spiritual. Seolah-olah jiwa mulai melepaskan diri dari ikatan fisik. Beban-beban duniawi yang selama ini melekat pada tubuh, baik itu penyakit,
kelelahan, atau stres, perlahan-lahan terangkat. Ini adalah momen ketika ikatan antara ruh dan jasad mulai melonggar, menciptakan perasaan seolah-olah tubuh tidak lagi terbebani oleh gravitasi atau masalah fisik. Perasaan ini bisa memberikan ketenangan tersendiri, karena seolah-olah tubuh sedang dipersiapkan untuk terbang menuju alam lain. Di sisi lain, sensasi tidak punya kekuatan adalah tanda fisik yang lebih nyata. Individu tersebut mungkin merasa sangat lemas dan sulit untuk melakukan aktivitas yang dulunya mudah. Tenaga untuk berjalan, duduk, bahkan berbicara pun perlahan-lahan berkurang. Ini adalah proses alami di mana sistem tubuh mulai melambat dan mempersiapkan diri untuk beristirahat. Setiap organ dan otot mulai mengakhiri fungsinya, dan energi yang tersisa digunakan untuk hal-hal yang paling esensial, seperti bernapas. Kedua sensasi ini, ringan namun lemah, adalah sebuah proses yang saling terkait. Keringanan yang dirasakan adalah simbol dari pembebasan spiritual, sementara kelemahan fisik adalah realitas biologis yang tak terhindarkan. Keduanya menandakan bahwa perjalanan di dunia ini akan segera berakhir. Tubuh fisik yang selama ini menjadi rumah bagi jiwa, kini sedang bersiap untuk ditinggalkan. Bagi kita yang masih hidup, tanda ini adalah pengingat bahwa tubuh kita hanyalah titipan. Sekuat dan sesempurna apapun tubuh kita, suatu saat ia akan kembali kepada pemiliknya. Yang akan abadi adalah amal perbuatan kita. Maka, jangan terlalu sibuk dengan perawatan fisik semata, tetapi fokuslah untuk mengisi ruhani dengan amal kebaikan. Jadikanlah tubuh kita sebagai sarana untuk beribadah dan menebar manfaat, agar ketika ia kembali menjadi tanah, amal kebaikan kita bisa menjadi bekal yang meringankan langkah kita di akhirat. Sahabat-sahabatku, tanda-tanda ini bukanlah untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai pengingat bagi kita semua. Kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari kehidupan yang kekal. Mari kita jadikan setiap detik dalam hidup kita sebagai ladang amal kebaikan. Semoga kita semua termasuk hamba-Nya yang disiapkan untuk kembali dalam keadaan husnul khatimah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.